Udah aktif. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Udah pada standby ini. Oh, masih pada tutupan ini kamarnya, dibuka yuk, bangun yuk. Absen, absen. Novianti, mana gambarnya belum kelihatan. Cici, Buki udah kelihatan. Naili, Ulfi, Iza, ayo. Salma, Melia. Yuk, mana? Udah pada mandi belum? Aduh, oh yang belum kelihatan berarti belum mandi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok hilang gambarnya? Bentar. Gambar kalian kok hilang? Ini kok hilang? Oh, return to meeting. Selamat sore. Hari ini materinya apa? Neuromuskuler ya? Neuromuskuler. Jadi saya tak buka dulu carpal tunnel syndrome. Kok belum kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah, Dok. Udah. Apa tulisannya tuh? Carpal tunnel syndrome. Oh, oke. Nah, kita cerita tentang carpal tunnel syndrome ya. Udah pernah tahu belum apa itu carpal tunnel syndrome? Susan tahu nggak? Pernah dengar nggak? Carpal tunnel syndrome itu apa tuh? Belum, dokter. Ada yang tahu? Cici tahu nggak? Cici udah bangun belum? Gimana, dokter? Pernah dengar-dengar gitu? Ada kelainan di bagian sarafnya gitu ya, dokter ya? Di bagian karpalnya gitu. Di bagian Karpalnya, dokter. karpal. Kecilin aja deh. Ya. Jadi carpal tunnel syndrome itu keadaan nervus medianus tertekan di daerah pergelangan tangan. Jadi di pergelangan tangan itu ada bangunan yang namanya terowongan karpal. Carpal tunnel syndrome, sindroma terowongan karpal. Ya. Jadi di situ di pergelangan tangan kita itu ada macam-macam struktur tulang pergelangan tangan ya, struktur tulang yang berisi saraf, sendi, ligamen, ada terowongan. Terowongannya itu ada
nervus medianus. Nah, nervus medianus itu dia akan sering terjepit bila mana tangan kita dalam kondisi fleksi atau fleksi, biasanya fleksi ya, tangannya gini di. Nah, gerakan fleksi maksimal itu, maka di sini ini sarafnya akan kejepit, ya, sehingga menimbulkan sensasi nyeri, kesemutan atau kelemahan otot, lama-lama kelemahan. Ya. Misalkan tindakan apa itu yang menyebabkan kejepit itu tadi, misalkan ngulek-ngulek, bikin sambel, atau kalian mungkin kebanyakan ngetik ya. Ngetik itu gerakan tangannya kan fleksi, ekstensi, pergelangan tangan. Nah, itu bisa menyebabkan kejepit. Nyapu, cuci piring, ibu-ibu tuh masak, itu wah resiko. Ibu yang jualan pecel itu lebih resiko lagi gitu. Atau penjahit, dan gunting-gunting kain, kan? Ya. Tempat penekanan nervus medianus lainnya adalah di daerah siku. Ya. Menyebabkan sindroma pronator, yaitu gerakan pronasi lengan bawah secara maksimal akan menekan rasa nyeri. Data lebih umum sejumlah pada wanita, hendaknya pada usia 40-60 tahun. Ini kalian udah pada hadir belum, Mbak? Pada absen ya? Halo? Pada absen ya, nanti yang absen siapa tugas yang absen? Anggita belum kelihatan wajahnya, Anggita. Dimas. Ya, lanjut ya. Etiologinya. Etiologi khusus banyakkan tadi bersifat idiopatik. Ya. Tapi bisa dicari sebab yang lain, misalkan karena ada artritis rheumatoid, misalkan di pergelangan tangan kita itu. Ya, artritis rheumatoid. Kemudian ada karena kelainan gula atau tiroid. Nah, itu ada retensi cairan pada usia kehamilan. Pada wanita hamil juga ada risiko untuk terjadinya carpal tunnel syndrome. Ya. Terus karakteristik fisik carpal tunnel itu kan dapat lebih sempit daripada populasi umum. Ya kan ini. Ada proses penuaan juga meningkatkan massa di tenosynovium. Tekanan langsung atau lesi desak luang di dalam carpal tunnel syndrome dapat meningkatkan tekanan pada nervus medianus dan menyebabkan sindroma carpal tunnel. Tenosinovitis yaitu peradangan membran musin tipis yang menyelimuti tendon. Kemudian ada sindroma Buckle-Kraus ya, yaitu kompresi atau irigasi nervus medianus di atas pergelangan tangan. Juga karena aktivitas yang membutuhkan penggunaan tangan dengan kombinasi gerakan berulang atau pergelangan tangan atau jari dan pekerjaan yang menggunakan alat yang menimbulkan getaran. Misalnya, kalian kalau naik motor itu tangan kanannya ngegas motor itu juga biasanya ada keluhan kesemutan di pergelangan tangan itu. Naik motor terus tangannya kaku kesemutan itu, ada nggak yang pernah merasakan itu? Ya. Diagnosisnya itu ada kesemutan yang hilang timbul di daerah yang dipersarafi nervus medianus. Nervus medianus itu berasal dari mana ya, nervus medianus? Yang tahu nggak? Nervus medianus cabang dari mana itu? Ya, nanti dicari ya.
Gejala pertama dapat timbul saat pasien sedang tidur ya. Terus sering dengan memburuknya gejala, orang makin merasakan kesemutan sepanjang hari. Jadi kesemutan mulai dari pergelangan tangan atau telapak tangan kanan itu jari-jari yang kesemutan. Jari-jari atau telapak tangan yang dipersarafi oleh nervus medianus. Ini Indra nggak kelihatan wajahnya, Ilham. Tidur. Nah, pada bangun. Umum mana umum? Adnan, Iza, Iya, dokter. ya. Gejala muncul pada saat menggenggam telepon, itu, membaca koran, megang setir, atau saat terbangun tengah malam. Gejala biasanya timbul bilateral, perlahan dan makin progresif. Tapi nggak cuma bilateral, nggak mesti bilateral, kadang cuma separuh tangan yang aktif, tangan yang digerakkan aja. Ya. Jadi gejala yang meliputi rasa baal dan kesemutan, nyeri yang menjalar atau meluas dari pergelangan tangan ke bahu, ke atas atau turun ke telapak tangan. Kelemahan di tangan dan cenderung menjatuhkan barang pegang. Misalkan lagi cuci piring itu tahu-tahu ada serangan nyeri sekali sampai lepas piringnya jatuh. Bisa dites dengan pemeriksaan fisik ini ya, tes provokatif manuver Pallen. Pallen itu siku pasien letakkan di atas meja. Coba nanti kalian praktekkan juga di mejanya masing-masing. Dengan bawahnya tegak lurus di atas meja. Terus pergelangan tangannya difleksikan. Posisi ditahan selama 60 detik ya. Tes positif bila rasa baal atau kesemutan muncul pada jari-jari si radial. Coba dilakukan. Sudah melakukan belum? Jadi ini ditempelkan siku kanan kirinya. Fleksi. Ditekan ya. Nah, itu nanti akan timbul rasa greng, kesemutan atau nyeri di pergelangan tangan sampai jari-jari tangan bagi yang positif. Kalau nggak ada berarti memang nggak kena CTS. Kemudian tinel ya, diketuk pergelangan tangannya, diperkusi ringan di pergelangan tangan bagian volar di atas nervus medianus untuk membangkitkan sensasi kesemutan. Jadi pergelangan tangan kita ketuk-ketuk. Ya. Alia udah melakukan belum ini? Coba dilakukan. Sekarang kalau praktek itu bisa lakukan pada temannya masing-masing. Atau itu siapa kawannya, ada yang sebelahan enggak? Kalau ada adiknya atau kakaknya, diketuk-ketuk tuh tangannya. Dengan ketukan ringan. Kalau dia positif akan kesemutan langsung greng gitu ya, menjalar ke jari-jari tangan. Atau tanda flick dengan menggoyang atau menjadikan tangan untuk meredakan gejala yang timbul. Jadi digoyang, flick ya. Terus dengan pemeriksaan sensorik itu dengan garpu, tala, ya, gelagaan di ujung jari pasien. Positif bila sensasi getarnya berkurang. Jadi kalau kita mainan garpu tala, terus digetarkan, tempelkan di ujung jari, biasanya getarnya akan sama. Tapi kalau berkurang getarannya, oh berarti ini ada gangguan carpal tunnel syndrome. Terus diskriminasi 2 titik itu pasien susah atau gagal mengidentifikasi adanya 2 benda yang menyentuh kulit dengan jarak lebih dari 6 cm. Nyeri, kesemutan. Ya, ini pergelangan tangan kita. Gambarnya jelas nggak? Jadi pergelangan tangan ini kan medianus dari sini. Dia berasal dari servikal, terus turun,
ke jadi nervus periplexus, terus jadi nervus medianus. Ya. Nah, di sini dia akan bercabang. Nah, di sekitarnya ini, di pergelangan tangan ini ada ligamentum. Halo, ya. Ini tempat berkumpulnya tendon-tendon dari digiti minimi kita. Ya. Ini ada namanya ligamentum carpal transversus. Ya, dia yang mengikat pergelangan tangan kita. Manakala ini tangannya gerak fleksi, ini saraf yang di sini akan kejepit oleh tali ini. Ya. Nah, ini kalau umpamakan misalkan kita punya sapu lidi, itu sapu lidi belum dipakai, posisi masih bagus, itu banyak lidinya kan. Tapi waktu dipakai, maka lidinya akan bergerak-gerak, berubah posisinya, nah sehingga kan terjadi jepitan di sini. Saya kedengaran nggak? Mendengar, dokter. Kedengaran ya? Soalnya hujan di sini. Ya, ini gambarannya. Pemeriksaan penunjang biasanya dilakukan EMG ya, elektromiografi. Di sini dapat temukan gelombang tajam, muncul potensial fibrilasi atau aktivitas yang meningkat. Ini kelamai yoga kenapa nih? Kemudian dites kecepatan hantaran sarafnya. Ini akan tertangkap sinyal atau kecepatan apa ya namanya, latensi saraf nervus medianus akan memanjang, lambat dan melemah. Ini dengan EMG, dan dengan MRI atau USG. USG juga bisa dilihat nih dengan USG. Terdapat peningkatan area cross-seksional dari nervus medianus di carpal tunnel syndrome dengan kontrol. Penata laksanaannya ada non-operasi, ada operasi. Jadi kalau sudah nyeri sekali untuk gerak sakit, dilakukan operasi. Tapi kalau tidak, ini pergelangan tangan kita dipasang bidet. Ya. Biasanya digunakan untuk pasien dengan gejala yang ringan sampai sedang, yang berlangsung kurang dari 1 tahun. Bidet digunakan pada malam hari untuk mereposisi tangan, mencegah fleksi atau ekstensi tangan saat tidur yang bisa meningkatkan tekanan. Jadi tangan kita itu karena dia gerak gini, gerak, pasang bidetnya gini supaya tidak jadi fleksi. Kalau enggak ini fleksi. Ada yang mungkin pakai ini aja, apa namanya ini, pergelangan tangan itu lupa. Deker. Kerjakan main badminton itu kan, pemain badminton pakai deker di pergelangan tangan. Nah itu supaya kenceng, ini carpal tunnelnya nggak geser-geser, sarafnya nggak kejepit. Ya, kemudian tadi ada deker yang ada bidet yang memang untuk mencegah supaya tidak terjadi gerakan fleksi. Ini ya, ini bidetnya gitu. Sampai ke tengah ini. Nah, kemudian untuk nyegah nyeri diberikan NSAID itu untuk menghilangkan nyeri jika dapat radang di pergelangan tangan. Ibuprofen juga bisa ya dilakukan, kemudian ketoprofen atau naproxen. Bisa juga diberikan obat kortikosteroid. Ya. Ini kortikosteroid biasanya disuntikkan langsung ke carpal tunnel untuk menghilangkan nyeri atau mengurangi peradangan. Di sini kortikosteroid cuma long term, short term ya, jadi cuma sebentar manfaatnya. Yang suntikan itu sering dilakukan.
Misalkan sekarang obatnya itu triamcinolon gitu, triamcinolon atau namanya kortikosteroid. Banyak sih, BPJS ada itu. Jadi kalau ada pasien yang sudah minta disuntik itu berarti memang dia betul-betul merasakan nyeri di pergelangan tangan. Ya. Tapi suntik pun tidak boleh terus-terusan karena akan menyebabkan jaringan sekitarnya itu jadi atrofi. Ya. Kemudian selain di kortikosteroid juga dilakukan fisioterapi. Ya, fisioterapi terus itu untuk supaya fisioterapi untuk melonggarkan, jadi mencegah udim di sekitar carpal tunnel-nya. Operasi efektif untuk kasus ini ya, terapi nanti efektif untuk ringan. Kalau sudah menetap sudah berat rasanya akan dilakukan operasi. Ya, operasi nanti dilakukan oleh dokter bedah ortopedi biasanya. Jadi dengan membelah tadi lapisan transkutaneus yang membungkus ini. Jadi ini ligamennya akan diputus supaya tidak mengikat ini, tidak mengikat gerakan pergelangan tangan. Ini pencegahannya ya relaksasi dan kurangi kekuatan pegangan. Rehat ya, perhatikan posisi tangan, perbaiki postur tubuh ya, jaga agar tangan tetap hangat. Ya, kalau hangat jadi enggak terjadi jepitan saraf. Ya, terus prognosisnya baik. Buruk bisa juga kalau dilakukan tidak dilakukan pengobatan, terus ini ada penggunaan alkohol ya. Tingkat remisi lebih tinggi pada kelompok usia muda, wanita, dan selama kehamilan. Jadi ini yang dirasakan biasanya ini yang disarafi oleh nervus medianus. Jadi bukan semuanya nyeri, tapi biasanya 1, 2, 3 setengah lateral ya, nyeri, sumuten tadi. Ini tadi penampang melintangnya. Ini tadi tulang-tulang di pergelangan tangan. Ini ada nervus medianus yang dia berada di antara struktur organ di kanalis tunnel, carpal tunnel. Letaknya rawan, memang dia rawan kejepit. Nah, tadi ini yang akan dilakukan pembedahan tuh di sini, ini dipotong gitu, sehingga jepitan di sini akan terasa longgar. Ya. Oke, ini dulu tentang CTS. Kemudian berikutnya saya carikan dulu ya.
Nah, kalau ini tadi CTS, sekarang ini udah kelihatan ya? Ini judulnya apa ini? Ini TTS ya, Tarsal Tunnel Syndrome. Nah, judulnya. Definisinya adalah kondisi yang disebabkan oleh kompresi saraf tibialis atau cabang. Udah nampak tulisannya ya, PowerPoint-nya ya? Sudah dok. Nampak ya? Oke. Saraf kompresi saraf tibialis atau cabang terkait sebagai saraf yang melewati bawah flexor retinaculum pada pergelangan kaki distal. Ini gejala kliniknya sama, mati rasa di kaki yang menjalar ke jempol kaki dan jari kaki pertama, nyeri, terbakar, ada sensasi listrik dan kesemutan di atas dasar kaki dan tumit. Ya. Juga dikenal sebagai tibialis posterior neuralgia, merupakan neuropati kompresi dan kondisi kaki yang menyakitkan di mana nervus tibialis dikompresi karena perjalanan melalui tarsal. Jadi seperti kalau yang tadi CTS itu nervus medianus, kalau ini nervusnya nervus tibialis. Karena ada kompresi saat melalui tarsal tunnel. Gejala tadi mati rasa di kaki menjalar jempol, di kaki pertama, nyeri, terbakar, sensasi listrik dan kesemutan di atas dasar kaki dan tumit. Ini ya. Ini tulang tibia. Gambarnya kok kecil sekali. Gambarnya kelihatan nggak tuh? Bisa dilihat ya. Lihat dok. Oke. Nah, ini tulang tibia. Tulang tibia. Nah, ini ada talus. Ini kan banyak tulang yang membentuk pedis ya, telapak kaki. Ini ada calcaneus. Nah, ini ada ligamentumnya, flexor retinaculum. Nah, terus sarafnya yang mana yo? Di sini, dari atas sini. Flexor retinaculum, nerve artery and. Nah, ini saraf dari sini peroneus segala yang kejepit karena adanya tarsal tunnel. Kalau apa namanya terowongan tarsal. Ini pergelangan dapat terjadi pada pasien yang memiliki entrapment yang tinggi. Ya. Masing-masing kita mungkin ada yang bebas enggak kejepit sarafnya, tapi ada yang dengan gerakan tertentu terus kejepit saraf tarsal tadi. Karena trauma bisa ya, karena odim, vaskulopati dan inflamasi sekitar jaringan. Ya. Atau fisiologi karena kompresi saraf dapat mengenai berbagai macam tingkat saraf. Mulai dari radik saraf di atas, plexus limbus sacralis atau hingga ke serabut saraf tertentu itu sendiri. Bisa rasa baal terus-menerus dengan kelemahan dan atrofi otot menandakan adanya keterlibatan lebih berat pada saraf tertentu. Ya. Jadi pasien di sini biasa merasakan nyeri telapak kaki, tanya panas sekali rasanya, nyeri panas gitu kan. Kadang dia merasakan nyeri yang seakan-akan dia nggak bisa lah kalau untuk napak. Nah itu mungkin karena tingkat entrapmentnya tinggi. Tarsal tunnel adalah struktur di kaki yang terbentuk antara tulang yang mendasari kaki dan jaringan fibrus di atasnya. Tulang yang mendasari kaki itu apa tadi? Ini ada calcaneus yang dibaca ya. Flexor retinaculum tadi,
merupakan atap terowongan tarsal dan dibentuk oleh fascia profunda kaki dan fascia transversal dalam pergelangan kaki. Ini flexor. Jadi kayak tadi yang carpal tunnel syndrome. Dia akan mengikat ini. Sebenarnya dia tujuannya mengikat supaya dia tidak terberai, tapi dia mengikat terus terjadi entrapment terlalu kencang gitu kan. ABCD sini ya. Ada arteri posterior, tibialis posterior. Ada arteri vena medianus plantar. Jadi di satu di sini masuk di terowongan. Ini yang nutup, lah ini yang mendasari. Antara tulang tibialis, terus di sini ada calcaneus. Gitu. Mungkin lebih jelas lagi. Kita lain di sini di bawah sini. Nah ini jaringan yang dengan mudah akan kejepit entrapment. Ya ada tulang yang mendasari, ada jaringan-jaringan di bawahnya. Ya. Ini kan tadi bercabang. Cabang-cabang nervus tibialis posterior adalah nervus calcaneal sebelah medial dan posterior bumi, plantaris medial dan plantaris lateral. Insidennya di tempat terkena TTS dianggap sebagai gangguan muskuloskeletal dan menyumbang 1,8 juta per tahun. 6 studi baru menunjukkan terjadinya TTS olahraga mendapatkan beban yang tinggi pada sendi pergelangan kaki. Kemudian TTS terjadi lebih dominan pada orang dewasa yang aktif dengan biasanya dominan yang lebih tinggi di kalangan perempuan. Dewasa aktif yang mengalami lebih kalimatnya gimana? Ya, jadi karena ada gerakan ini melompat atau melompat atau mendarat di kaki bersama-sama. Ini karena faktor trauma. Oh, sudah habis. Oh, habis. Oh, ini salah ambil nih berarti. Oke, ini yang tarsal tunnel belum selesai. Ya. Sorry ini. Tarsal tunnelnya belum selesai. Saya lengkapi dulu ya. TTS lengkap. Oke, yang lainnya dulu. Miastenia gravis. Miastenia gravis dulu ya. Miastenia gravis. Nah, kelihatan ya miastenia gravis ya. Kelihatan Mbak Risma? PowerPoint-nya? Kelihatan. Gravis ya, oke. Mungkin enggak semuanya bisa ditampilkan di sini. Nanti saya berikan PowerPoint-nya. PowerPoint yang kemarin itu ya. Ya, miastenia gravis adalah suatu kelainan autoimun saraf perifer yang berupa terbentuknya antibodi terhadap reseptor pasca sinaptik asetilkolin
nikotinik pada neural junction. Jadi ini penyakit di sinap di sambungan saraf. Ya. Penurunan reseptor asetilkoid ini menyebabkan penurunan kekuatan otot yang progresif dan terjadi pemulihan setelah beristirahat. Prevalensi miastenia gravis itu antara 0,5 sampai 14,2 kasus per 100.000 orang. Jadi jarang sekali nih. Jarang sekali ini. Saking jarangnya, saya nggak punya kasus nih di rumah sakit saya. Ada cuma 1 pasien miastenia gravis. Itu pun karena jarang rumah sakitnya nggak beli obatnya, jadi mesti kita dirujuk ke rumah sakit Karyadi ya, karena rumah sakit Karyadi itu rumah sakit tipe A sehingga obat-obatnya lengkap. Jadi kalau saya punya pasien miastenia gravis, udahlah dikirim aja ke rumah sakit yang lebih lengkap obatnya. Ya. Gambaran yang saya itu ada kelemahan dan kelelahan otot, terutama setelah beraktivitas. Kelemahan otot timbul setelah diprovokasi oleh aktivitas yang berulang. Ya. Jadi miastenia gravis dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1, 2A, 2B, 3A, dan 4. 1 itu kalau gejalanya tampak pada otot okuler saja. Jadi pada otot okuler itu pasien pagi hari dia masih bisa melihat sempurna, ya, mata kanan misalkan mata kanannya itu masih terbuka sempurna. Tapi menjelang sore hari matanya akan menutup, ini palpebras subaranya akan menutup, nggak bisa buka lagi. Dan nanti kalau dia istirahat baru bisa kembali normal. Besok pagi normal, nanti setelah aktivitas dia akan melemah. Ya, itu yang golongan 1. Golongan 2A, kelemahan dan kelainan umum yang ringan, disertai kelainan umum yang ringan. Yang 2B itu kelemahan dan kelemahan umum yang sedang, disertai kelemahan otot okuler dan bulbar, ya, yang ringan atau sedang. Ini otot-otot bulbar ikut. Golongan 3 itu kelemahan dan kelelahan otot yang berat disertai kelemahan otot okuler dan bulbar. Okuler dan bulbar. Yang keempat ini namanya krisis miastenia atau miastenia gravis kronis yang berat. Beberapa yang dilakukan dapat menyebabkan eksaserbasi miastenia gravis, antara itu antibiotika hubungan jangka panjang ya, makrolit atau aminoglykosid, tetrasikrin, obat anti aritmia, atau lain-lain, misalkan difenidantowin, klorpromazin, pelemas otot yang tidak terkontrol, penggunaan kortikosteroid intermiten. Diagnosisnya ya berdasarkan riwayat kelemahan otot, terutama setelah beraktivitas dan membaik setelah istirahat. Lihat pemeriksaan fisik, kemudian penunjang. Penunjangnya laborat, radiologi, atau fototorak. Ini untuk melihat adanya timoma. Bisa jadi karena ada tumor pada timus, ya, sehingga terjadi miastenia gravis. Aspek tes atau tes tensilon, ya, harus dilakukan tes tensilon untuk mencari apa betul ini karena adanya kelainan sinap, antibodi asetilkolin, ini RNF itu repetitive nerve stimulation dan single fiber itu dengan EMG. Itu jarang dilakukan. Kemudian penata lakanya dengan medikamentosa itu pyridostigmin atau corticosteroid. Nah ini pyridostigmin ini yang obatnya langka sekali. Dosis awal 4 kali 5 mg, setelah 2 hari dapat ditingkatkan. Jika perlu dapat ditingkatkan menjadi 4 kali 60 mg. Dosis maksimal adalah 6 tablet per hari atau 360 mg per hari. Jika tidak ada respon
diberikan kortikosteroid. Kortikosteroid ini diberikan selang sehari. Dosis pertama 10 mg. Jadi mudah-mudahan kalian nggak nemu pasien ini. Kalau nemu nanti kalian yang kasihan juga soalnya. Pasien miastenia gravis itu akan nampak. Kalian masuk ke ruang praktek itu akan langsung bisa tahu. Oh ini pasien miastenia gravis. Nah kalau pasien itu sudah sering berobat, dia akan datang ke dokter, Pak dokter, saya minta dirujuk ke rumah sakit ini. Kenapa ini mata saya ini foto nggak bisa buka lagi, harus minum obat ini, obatnya namanya neostigmin atau prostigmin atau obat katanya namanya mestinon. Atau dilakukan timektomi itu pembedahan. Ini bila terbukti terdapat timus timoma ya. Timus memproduksi limfosit yang berperan dalam sistem imun. Namun pada penderita miastenia gravis, kelenjar timus ini dapat mengalami peningkatan jumlah sel. Ya. Itu terjadi hiperplasi timus atau tumor timoma, sehingga merangsang pembentukan antibodi yang berlebihan. Tindakan timektomi terbukti memperbaiki kondisi klinis pasien miastenia gravis. Atau mungkin bisa dilakukan plasmafaresis, ya. Plasma exchange. Ini juga di rumah sakit tipe A. Ya, terbukti terbukti efektif untuk terapi jangka pendek. Ini harus dilakukan di ICU, harus dipersiapkan penggantian darah dengan sel darah merah. Ya, sehingga plasma dibuang dan diganti dengan suplemen yaitu human albumin atau larutan normal salin. Biayanya besar juga ini. Ya, atau intravenous immunoglobulin IV. Ini satu flashnya bisa sampai 10 juta. Sehari kita pakai 5 ampul. Nah, ya, prognosisnya sangat bervariasi, dapat jadi remisi total hingga kematian. Dengan penanganan yang baik dan terpadu, penderita miastenia gravis mempunyai tingkat sembuh yang tinggi. Yang tidak dapat disembuhkan secara sempurna, namun tanda dan gejala yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau dikurangi. Jadi kalau yang masih bagus ya nggak apa-apa, dia sembuh biasa aja, aktivitas biasa bisa. Tapi ini kalau udah dia kambuh dengan kelelahan, dia akan muncul gejala itu tadi, kelemahan. Ya. Oke, miastenia gravis sudah. Kemudian saya tarikan lagi. SBB kemarin sudah ya. Poliomielitis. Ya kan PowerPoint-nya? Terlihat, Dok. Terlihat, Dok. Ya. Ya. Jadi poliomielitis itu infeksi akut yang disebabkan oleh enterovirus. Terjadi di susunan saraf pusat, ya, terutama kornu anterior, medulla spinalis, dan nukleus batang otak. Di kornu anterior ini karena medulla spinalis ya untuk gangguan motorik.
Poliovirus menginfeksi melalui jalur fekal, oral, atau kontak langsung. Manifestasi klinisnya ini asimptomatik, terus ada poliomyelitis abortif atau poliomeningitis aseptik non paralitik. Jenisnya macam banyak sekali macamnya. Yang abortif ada 3 gambaran, yaitu di saluran nafas bagian atas, gangguan saluran cerna, atau gejala seperti influenza. Gejala mereda setelah 2-3 hari. Ya. Kemudian yang poliomeningitis aseptik non paralitik itu terdapat tanda-tanda poliomyelitis abortif. Namun nyeri kepala, mual, dan muntah lebih berat. Otot leher posterior dan punggung kaku serta nyeri, sulit buang air kecil, dan konstipasi. Pada permulaan fisik ditemukan kaku kuduk. Ya. Jadi kalau poliomeningitis ya, biasanya refleks superficial menghilang paling awal. Ada refleks profundus, biasanya terganggu 8-24 jam setelah refleks superficial menghilang. Menandakan akan jadi paresis ekstremitas. Ya. Jadi ini poliomyelitis itu kondisi yang harus dihindari karena akan menyebabkan kecacatan. Ya. Ini poliomyelitis paralitik. Yang pertama poliomyelitis paralitik spinal. Ya. Setelah nyeri kepala dan demam terjadi nyeri otot hebat. Dalam 1-2 hari timbul paresis atau paralisis flavid asimetris. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kaku kuduk, ya, nyeri otot, refleks tendon dalam hiperaktif yang akhirnya menghilang dan jadi paresis atau paralisis ini. Jadi paresis atau paralisis kelumpuhan. Pasien akan merasa lebih baik setelah 2-5 hari. Ini yang poliomyelitis bulbar, terdapat disfungsi saraf kranial dan medula spinalis. Bulbar kenanya saraf kranial dan medula spinalis. Manifestasi klinisnya berupa gangguan pernafasan, paralisis otot pernafasan, ekstraokuler juga, wajah dan pengunyah. Saraf kranial yang terkena jarang mengalami gangguan permanen. Poliomyelitis bulbospinal itu kombinasi poliomyelitis bulbar dan paralitik. Kalau polioencephalitis itu ada kejang, koma, dan paralisis spastik disertai peningkatan refleks fisiologis. Ya. Karena spastik, iritabilitas, disorientasi, mengantuk, dan tremor. Dapat terjadi paralisis nervus cranialis atau perifer. Masih ada lagi ya. Diagnosisnya berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologik, dan adanya terdapat kelemahan otot di sini pada pemeriksaan fisik. Kelemahan otot tubuh yang terserang paling akhir. Sensorik biasanya normal. Jadi karena yang terkena kornu anterior ya, jadi motorik. Refleks tendon dalam biasanya menurun atau tidak ada sama sekali. Ya, karena dia flaksid. Atrofi otot mulai terlihat 3-5 minggu setelah paralisis. Jadi karena ada kelemahan ya mulai jadi atrofi otot. Lengkap dalam waktu 12-15 minggu serta permanen. Terdapat gangguan fungsi otonom sesaat, biasanya ditandai dengan retensi urin. Kemudian tanda-tanda rengsang meningial juga ada. Gangguan saraf kranial kepada poliomyelitis bulbar. Dapat mengenai saraf kranial 9, 10, atau 3.
Bila mengenai formasi auricularis batang otak, maka akan terjadi gangguan berupa pernapasan, gangguan menelan, dan sistema kardiovaskuler. Kemudian pemeriksaan penunjang ya dengan isolasi virus. Virus polio dapat diisolasi dengan apusan faring, urin, atau feses penderita polio. Ini hati-hati ya. Ini karena feses juga ini penyebarannya. Kemudian serologi itu periksa konsentrasi antibodi pada fase akut dan konvalesen. Kadar tinggi saat fase akut sampai 3-6 minggu. Setelah itu dapat naik hingga 4 kali lipat. Diagnosa fase akut dapat ditunjukkan oleh kenaikan titer IgG sebanyak 4 kali lipat atau titer IgM positif. Kemudian pemeriksaan cairan cerebrospinal. Ya. Di sini menunjukkan kenaikan leukosit 10 sampai 200 sel per milimeter kubik, terutama limfosit. Dan kenaikan dengan protein sekitar 4 sampai 50 mg. Berarti ini RCS-nya pekat sekali. Penata laksanaan tidak ada pengelolaan yang spesifik untuk poliomyelitis. Ya, simptomatis ini obatnya simptomatis saja. Nah, analgesik atau NSAID diberikan untuk mengatasi mialgia, spasme otot, dan nyeri kepala. Bila terjadi kelumpuhan atau pernapasan, diperlukan ventilator portable. Ini kita masih belum ada nih ya ventilator. Untuk mempercepat penyembuhan dengan tirah baring sampai kejadian mereda, cegah kelemahan, ya, kelelahan, makan kaya nutrisi, terapi fisik dengan penyangga atau sepatu korektif ya karena kelumpuhan tadi. Terapi fisik untuk poliomyelitis paralitik. Kemudian mobilisasi intensif serta gerakan aktif dan pasif untuk tahap pemulihan. Kemudian untuk mencegah komplikasi, tadi kan yang simptomatik, untuk mencegah komplikasi, antibiotik diberikan untuk mencegah infeksi traktus urinarius, ya, butanekol, dapat mencegah retensi urin. Kemudian terapi okupasional dan terapi bicara. Jadi pasien dengan poliomyelitis itu dibutuhkan terapi yang komprehensif. Terapi okupasional ya, atau terapi bicara. Kemudian nanti alat bantunya dengan brace atau dengan alat bantu tripod atau prop itu untuk jalan. Nah, pencegahannya itu menjaga kebersihan penting dalam pencegahan. Ya. Terdapat 2 tipe vaksin yang digunakan dalam pencegahan poliomyelitis. Itu vaksin polio yang aktif, ya, namanya inaktif. Yang tidak aktif, inaktif polio vaksin atau IPV. Vaksin primer diberikan dalam 3 dosis awal ya, saat usia 6 minggu atau biasanya pada usia 2 bulan, usia 4 bulan, dan pada usia antara 6 sampai 18 bulan. Dosis keempat diberikan pada usia 4 tahun yang besar ini kan vaksin polio ya pada anak-anak. Dan vaksin polio oral itu oral polio vaksin pemberian sama dengan. Jadi ini sampai sekarang masih diberikan pada bayi-bayi karena untuk mencegah terjadinya polio akut. Prognosis polio bergantung pada derajat penyakitnya. Pada yang ringan dan sedang, kebanyakan pasien bisa sembuh sempurna dalam jangka waktu singkat. Penderita polio spinal 50% akan sembuh sempurna. 25% mengalami disabilitas ringan, 25% disabilitas serius dan permanen. Kemudian sebanyak 1% penderita polio yang berat akan mengalami kematian. Kemudian ada sindrom pasca polio ini, pasien yang sembuh dari penyakit poliomyelitis dapat mengalami kelemahan dan kelemahan rekuren yang timbul
20 sampai 40 tahun setelah terinfeksi virus polio. Jadi kelemahannya kembali timbul di saat usia dewasa setelah dia terinfeksi virus polio. Kriterianya diagnosis tadi sindrom vaskopolio adalah ada riwayat polio paralitik sebelumnya yang disertai dengan kehilangan fungsi motorik. Hal ini dapat dipastikan melalui anamnese, pemeriksaan neurologi, dan pemeriksaan elektrodiagnostik. Adanya periode atau masa penyembuhan dari gejala-gejala neurologis, ya interval kurang dari 15 tahun. Adanya awitan kelemahan atau kelemahan otot yang bertahap dengan atau tanpa kelemahan umum, atau otot dan atau nyeri. Kemudian tidak ada kelainan medis, ortopedik atau neurologis yang lain. Oke, jadi tentang poliomielitis. Berikutnya saya carikan lagi. Tentang ALS. ALS. ALS sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Sudah, Dok. Sudah, dokter. Ya. Jadi kalian sekarang ada di mana nih semua? Di rumah? Di rumah, dokter. Di rumah, dok. Masing-masing ya? Iya, dokter. Ini sejak ada pandemi ini nggak ada kuliah di kampus itu nggak ada? Belum ada, dokter. Belum, dok. Jadi di rumah tuh di mana nih? Isa di mana rumahnya Isa? Di Kalimantan, dok. Weh, sekarang di Kalimantan? Iya. Gila. Kalimantan mana tuh? Kalimantan Barat, dok. Di Pontianak? Iya, dok. Kalau Jasmine ada di mana Jasmine? Halo. Iya, Dok. Jasmine tuh ada di mana? Kirain cewek Jasmine, cowok lah. Jasmine di mana nih rumahnya? Di Kalimantan, Dok. Kalimantan juga? Iya. Iya, Dok. Kalimantan Barat juga? Iya, Dok. Oh iya, banyak dari Kalimantan ya? Kalau Sofi, Isfa ini di mana nih? Di Brebes, Dok. Nah, Sofi di mana nih posisi? Di rumah. Rumahnya di mana? Di Bumi Ayu, Brebes. Oh, mau Bumi Ayu. Jadi kalian tuh belajarnya benar-benar jarak jauh ya? Enak ya jalan-jalan apa di rumah? Kalau dulu kuliah kan ke kampus, mesti mandi, pakai baju yang cantik, pakai parfum, siap-siap ketemu teman-teman, ya kan? Sekarang di rumah, santai. Ketemuan terakhir kapan tuh kuliah tuh? Sekitar Februari. Bareng-bareng. Kayaknya. Februari, dok. Februari, waktu pandemi itu mulai. Jadi nggak ada praktikumnya gimana praktikum? Praktikumnya online, dok. Iya, online, Dok. Kan semua ya. Yes. Ya eranya era kayak gini ya. Soalnya nanti lain kalian kalau nemukan online sama yang sesungguhnya ketemu pasien polio atau pasien ALS. Kalau yang pakai pasien simulasi itu yang kapan itu? Oske, dok. Sehingga kalau
kalau kuliah. Oh, Panum nanti pakai pasien OC loh kalian. Panum. Ya toh? Kalian belum ya Panum ya? Belum, dokter. Nah, nanti Panum itu nanti kan belajar di kampus itu udah nggak di rumah lagi tuh. Datang ke kampus, nanti belajar dengan pasien, simulasi. Diajari ya sama dosen-dosen kalian tuh. Apa namanya? Kalian harus datang di kampus. Nanti kalau ujian juga kayak gini daring. Nah, nggak pakai pasien di rumah sakit, tapi pasiennya pasien orang yang sudah dilatih untuk jadi pasien stroke. Nah, itu ada tuh pasien simulasi namanya. Jadi Unimus punya banyak pasien simulasi untuk kasus stroke atau untuk kasus bel palsi, kasus nyeri pinggang, kasus vertigo. Nanti kalian baru tahu, oh pasien stroke tuh kayak gitu jalannya, bicaranya. Ya, ini sekarang coba ALS. ALS itu apa sih? ALS, oke. Ini cuma dikit tuh. Dikenal dengan low Gerig disease, ini yang menemukan ya. Adalah jenis penyakit motor neuron yang paling sering. Penyakit motor neuron ya. Mudah dikenali, ya, ada kelemahan progresif, ada wasting, ada fasikulasi, dan tanda-tanda apromotor neuron. Kelemahan di otot-otot nanti, anggota gerak. Ada wasting. Wasting itu apa? Wasting itu kempes ya, ototnya kempes kayaknya. Ada fasikulasi, dan tanda-tanda apromotor neuron. Ya. Dan ada dysarthria, dysfagi. Ini buruk ini prognosisnya. Medula oblongata bila terkena akan terjadi ini dysarthria dan dysfagi. Angka harapan hidup 3 tahun. Aduh. Ya, diagnosis klinisnya itu ada denervasi yang tidak beraturan, kronik pada sekurang-kurangnya 3 otot yang tampak dengan pemeriksaan EMG. Jadi EMG-nya tadi akan terjadi kecepatan hentaran saraf yang memanjang. Ya, kelainan klinisnya itu karena pada cornu anterior juga, ini ada cornu anterior berarti motorik ya, dan tractus pyramidalis. Jadi sehatnya LMN dan UMN, enggak cuma UMN aja. Perjalanan penyakit secara perlahan-lahan, biasanya mulai dari musculus interossei pada tangan, ya, tahu ya, musculus interossei pada tangan, di antara jari-jari, kemudian menjalar ke bawah dan simetris. Pada tungkai terdapat atrofi dan hiperrefleksi, ya, gabungan antara LMN dan UMN. Nah, tanda klinis, tanda khas adalah tidak ada gangguan sensorik. Ya. Ini hanya motorik. Karena topisnya tadi ini cornu anterior dan tractus pyramidalis. Sedangkan cara sensorik itu pada spinothalamikus dan funiculus dorsalis tidak terkena. Pengobatannya ini. Untuk sembuh beneran tuh nggak ada, tidak dapat diobati. Ya, bisa diobati tapi baru mungkin dapat memperlambat progresivitas atau perjalanan penyakit. Jadi pasien ALS itu sifatnya progresif, ya. Dia akan terus tambah semakin berat penyakitnya dan tidak membaik atau sembuh. Dan nanti diakhiri dengan kematian. Ya. Kemudian kita sehat semua ya. Pengobatannya itu ya dengan riluzole, itu berupa antagonis glutamat. Kemudian myotromin itu cuma untuk menguatkan otot-otot yang mengalami paralisis atau kelumpuhan.
Kemudian hormon yang sering menyerupai insulin. Kemudian pasien dengan motif vokal motorik neuropati membaik dengan pengobatan efek imunoglobulin yang diberikan setiap 6-12 minggu. Tapi pada kenyataan, pasien-pasien AS ini biasanya dia di awal berobat teratur, sebulan berobat, lama-lama hilang. Nah, mungkin udah nggak ada. Jadi ini benar-benar tadi kornu anterior yang terkena. Jadi motoriknya itu mengalami progresivitas. Jadi sensoriknya masih bagus. Bahkan otaknya katakanlah itu untuk bicara itu kadang masih bagus, untuk ingatan masih bagus. Tapi fisiknya akan sempat menurun. Ini akut lateral, akut amyotrophic lateral sclerosis, amyotrophic otot-ototnya ini menurun, lateral sclerosis karena ada sclerosis di lateralis. Ya, ini cuma ini aja, LS. Kemudian carikan lagi. Neuromuscular banyak banget deh. Siriomieli ya, coba siriomieli. Ini siriomieli, kita coba lihat. Udah kelihatan ya? Siringomieli. Jadi mielumnya ada siring. Siriomieli formasi field cavities with a spinal cord. Jadi jaringan kardiospinalisnya itu ya formasi enlargement, ya ada cairan di dalam kavum spinal cord, corda spinalis ya. Liver angelus ada dilatasi kanalis centralis. Terus yang berupa pipa ya, pipa atau ini bacanya nggak tahu apa. Pokoknya di sini di siringomieli itu terjadi dilatasi kanal sentralis ya, yang berupa jaringan sistik di kanal sentral. Formasi dan enlargement cairan mengisi kavitas spinalis ya, berhubungan dengan kongenital atau kejadian bawaan. Ini terjadi cerebellar malformasi ya, ada dua tipe. Epidemiologinya berhubungan dengan seks, usia, lebih sering pada laki-laki daripada perempuan. Biasanya usia remaja. Nah, geografi nggak ada masalah. Jadi pada usia 30 tahun. 30% pasien meninggal pada usia 47, nggak tahu lah kita nih. Jadi ini corda spinalis di dalam ini. Nah, ini medulla spinalis gambarannya. Ini saraf-sarafnya ya, dari sentral ke perifer. Nah, ini ada tractus corticospinalis di sini. Ya, anatomi fisiologi. Etiologinya adanya bone abnormality di sini ya.
ada jaringan meningioma atau inflamasi. Kemudian kalau jaringan sarafnya cerebral tonsil vermis ya, herniasi atau Chiari malformasi. Ada juga karena kista arachnoid. Ya, itu yang karena ada trauma spinalis atau meningeal inflamasi atau trauma bedah, ada stenosis subarachnoid, ada idiopatik. Patogenesisnya tidak diketahui, tapi ada dikatakan ada 3 teori, hidrodinamik Gardner, William teori, dan Alfeld teori. Di sini ada blokade di foramen Magendie, ya, sehingga transmisi dari cairan cerebrospinal ini ke ventricle 4 dan kanal sentrasi. Kalau William teori itu karena dikatakan kan adanya Chiari malformasi, ya, sehingga tekanan intrakranial meningkat. Kemudian Alfeld teori itu adanya descending movement. Berarti adanya gerakan dari ini tonsil cerebellum ya, sehingga meningkatkan cairan cerebrospinal. Kemudian bentuknya mana ini? Patogenesisnya udah nggak kebaca. Nah ini klasifikasi ada komunikasi dengan meli atau jari tipe 1. Ini kan ada analis spinalis di sini. Biasanya ini berubah tabung. Nah, tabung di sini yang akan menyebabkan gangguan klinis. Kanalis spinalisnya jadi menyempit. Sini coba kita tarik gambar yang lain. Tadi yang komunikan, ya sekarang yang non komunikan. Biasanya karena trauma, meningitis, hemorrhagic tumor atau arachnoiditis. Nah ini medula spinalisnya ini akan memipih, ya, sehingga terjadi kelemahan. Ini kan spinalis. Harusnya dia tidak sebesar ini, jadi sekarang sebesar ini cairan kanalisnya, sehingga ini memipih semuanya. Manifestasi klinis. Simptomnya ini motor simptom dan sensori simptom. Ada paresis, ada paralisis, ada mioklonis, fascikulasi, dan spastisitis. Ini ada gangguan sensorik juga ya, hipoastenesis, hipoagesi, anosmi, amaurosis, aktivitas. Ini parestesi. Ini keluhan sensoriknya. Diagnosisnya dengan MRI. Ya. MRI ini akan menunjukkan adanya siring spine di spinal ini. Menunjukkan sebuah tumor. Dengan EMG. EMG ini susah dilakukan ya untuk menilai kekuatan dari kelemahan otot itu, karena ini yang dilakukan pemeriksaan saraf spinal. Untuk nempelkan elektrodenya aja susah. Saya belum pernah melakukan ini. Kemudian dengan CT scan ini juga nggak khas ya, nggak bisa menunjukkan tumornya sebelah mana. Myelogram ini mungkin yang malah paling jelas ini myelogram.
Ya, spinal cord with sharing informasi. Ini kan, ini harusnya nih medula spinalis yang normal. Nah, di sini ada yang berupa tabung. Nah, ini yang menyebabkan adanya kelainan. Komplikasi ada jadi syringobulbi, hidrocephalus, skoliosis, Schirmer Horner, dan chronic pain. DD-nya hematomelia, intramedullary tumor, extramedullary tumor, ALS, dan spondylosis cervicalis. Treatmentnya ya sementara dengan NSAID dan dengan masker relaksan. Ini NSAID itu apa ya, simptom sih, cuma untuk ngurangin keluhan nyeri. Nah, dengan pembedahan itu mungkin dilakukan ya, makanya suboccipital atau dengan cervical decompression itu bisa dari otak atau dilakukan lewat spinal dekompresi, dilakukan pasien dalam kondisi tengkurap ya, atau laminektomi dan siringotomi, atau cuma sekedar santing atau siringostomi. Ini sudah salah yang melakukan, pastilah susah sekali dilakukan. Ini jendela pada tertutup semua ya. Pada tidur apa ya, tenang banget. Oke. Tetap nyimak ya. Terus rehabilitasi ya, dengan fisioterapi, manage nyerinya tadi, kemudian dengan mengelola simptom-simptom gejala-gejalanya. Ya, nah, prognosisnya. Bila gejalanya lebih awal, muncul gejala pada usia 25-40 tahun. Prognosisnya ini tergantung antecedent illness, tingkat kesakitannya. Tergantung defisit neurologis dan enlargement siringnya sendiri. Biasanya meninggal di usia 47 tahun. Ini di sini 40 tahun ya. Menunjukkan slow progresi simptom dan jadi nggak progresif ya, tapi dia slow progresif. Ya, jadi kesimpulannya siringomieli kelainan berupa kista atau kavitas ya di spinal cord atau fisiolognya nggak diketahui, bisa didiagnosis dengan MRI, EMG, dan CT scan. Ya, nggak ada pengobatan yang khusus diberikan. Manajemen pain yang bisa diberikan. Syringomyeli based accompanied by a multidisiplin. Ya, jadi harus patuh dan disiplin pengobatannya. Ya, thank you. Jadi tadi ini gambarannya. Syringomyeli. Mielinnya mielum medulla spinal berupa siring tabung. Coba lihat lagi. Ya. Oke, ya. Ini dulu syringomyeli. Kemudian misalnya sudah polio, syringomyeli. SGP kemarin sudah ya minggu lalu ya.
sudah sehingga ini saya punya udah kelihatan belum nih? Ya dok, sudah dok. Sudah dok. Halo? Udah, dokter. Lihat. Ini saya kemarin nemu ada bagusnya untuk bekal kalian nanti kalau jadi dokter ini. Ini pelajaran tentang resusitasi. Waduh, judulnya kok meninggal mendadak setelah hijab kabul. Nah, ya. Ternyata tewas di panti pijat, meninggal usianya ini adalah meninggal yang mendadak. Nah, ternyata pasien-pasien yang diperlukan cardiopulmonary resusitasi, ya. Ya, perlu ratio breathing dan pernafasan dan kompresi dada, ya. Cardiac arrest is often caused by ventricular fibrillation. AHEK Death Chain of Survival pada tahun 2010. Ini early CPR with an emphasis on chest compression. Kalian nanti bisa belajar untuk ini resusitasi, ya, harus dengan pemberian yang cepat, defibrilasinya, terus life supportnya yang efektif, yang terintegrasi. Ini ada buku panduannya. Ya. Nah, harus dilakukan resusitasi dengan tepat. Panduannya bukan lagi ABC, ya. Airway, breathing sama sirkulasi, melainkan sekarang CAB, ya. CAB itu apa? Cardio dulu, airway baru breathing. Sudah berubah sejak 2010. Kecuali pada bayi baru lahir. Karena penyebab tersering pada bayi baru lahir itu karena masalah saluran nafas. Jadi pada bayi, anak ataupun dewasa biasa. Badan jantung bertindak bukan menilai. Bertindak, ya, bukan menilai. Telepon ambulans segera bila melihat korban tak sadar, tak ada nafas dengan baik atau gasping. Ini algoritmanya, ya, yang namanya basic life support atau ALS. Ini sepertinya bukan jatah saya, tapi saya cuma mau nyamani kalian untuk ini. Saya nemu kok bagus nih. Panduan RCP. Cek respon dan lihat pasien jika susah bernafas. Ya. Posisi penolong tegak lurus di atas dada pasien dengan siku tegak lurus menekan tengah-tengah tulang dada, tekan sedalam at least 5 cm. Tegak lurus. Ini tegak lurus. Ya. Push hard and push fast. Kan yang kuat dan cepat. Pijat jantung 30 kali, susul dengan nafas 2 kali. Ya. At 100 kali per menit. Waduh, cepat banget. Ya. Untuk memacu adanya jantung yang berhenti. Efektif chest compress, ya, push hard and push fast, ya, 100
kompresi. Try to limit interruption in the chest, kompresi. Stop chest compressing, stop. Kompresi dada lebih dalam lagi, ya, sampai 5 cm nekannya. Ya. Ini tuh langsung ini 30 kali pencet, 2 kali diumpan gitu ya. Kompresi dengan ventilasi rasio. Ini rekomendasinya 30:2, 15:2. Hands only, CPR. Hands only ya, kompresi only. Nggak pakai yang lain. Standard CPR substantially improve survival following Dartford Hospital. Ya, berbuat sesuatu lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Jangan hentikan kompresi dada. Terus lanjutkan sampai defibrilator otomatis datang. Jadi terus ini lanjutkan kompresi pakai tangan sebelum ada defibrilator otomatis datang. Ya. Lakukan job trust, jangan hektik. Jadi chin lift pasien trauma. Pasang oro nasofaringal cup. Pertimbangkan intubasi dini. Nah, lebih bagus. Its rescue breath should be given over 1 menit. Ya. Or rescue should offer delivering to many breaths of breaths that are to terjemahkan sendiri ya. Ini breathing tadi airway. Nah, breathing 10-12 kali per menit, sekali nafas 4-5 detik. Ya, lakukan. Cara memberi nafas bantu. Okay. Mode evaluation atau mode mass ventilation. Motus stoma ventilation. Motofacial. Nah, ini udah sampai rumah sakit lah, back mask ventilasi atau intubasi. Ya, nanti kalian tuh kalau mau jadi dokter yang dokter beneran harus belajar namanya intubasi. Ya. Harus belajar intubasi, harus bisa melakukan sendiri. Jangan sampai kalah sama perawat di ruangan ICU. Ya. Kalau perawat mereka udah terbiasa lakukan yang kayak gini. Ya. Kadang kalau kita nggak bisa nanti kita malu. Ya. Nanti kan kalau jadi dokter itu harus bisa melakukan apa? Suntik, pasang infus, ya, pasang DC, pasang NGT, terus intubasi. Jangan sampai tidak bisa nih, Dokter Laili Nabila nggak bisa pasang infus, nggak bisa pasang apa NGT, nggak bisa pasang DC, ya. Nggak boleh, harus bisa pasang ini intubasi juga harus bisa. Kalau kalian nggak bisa nanti akan diketawain sama perawat dokter Rasopopo, malu kita kan. Khitan harus bisa, harus pandai itu. Di daerah itu mantri-mantri itu pada khitan itu. Wah, kalau udah liburan kesempatan khitan. Kalian jangan kalah. Harus bisa khitan dengan teknik apa sekarang macam-macam tekniknya. Tanpa pisau lah, apa tanpa silet lah, harus bisa itu. Yang cewek juga jangan kalah, harus bisa, ya. Dokter Lida Mati harus bisa khitan. Saya dulu nggak bisa khitan. Pas tas sebedah itu males, masuk aku khitan gitu kan. Tapi waktu di puskesmas saya itu kedatangan
namanya Perbakin. Perbakin itu Persatuan Penembak apa ya? Bukan Persatuan Batu Kinclong ya. Persatuan Penembak Indonesia. Itu isinya cupong-cupong, bos-bos orang-orang kaya dari Jakarta. Saya kan dulu pusatnya di Bengkulu. Bos saya itu di tengah hutan. Jadi mereka ngadakan bakti sosial berupa khitan massal. Loh, gila. Khitan massal. Terus bawa pengobatan umum, terus ada khitan massal. Kesempatan anak-anak sana tuh pada daftar khitan. Nah, selain itu hari lainnya pada berburu celeng, ternyata nembak celeng itu apa, tahu kalian nggak? Tahu ya celeng yang di hutan-hutan itu. Saya diajak tuh berburu celeng malam-malam. Ternyata tuh mereka tuh hebat, udah profesional. Nembak, dapat celeng banyak, tidurnya di tenda tengah hutan, tendanya di atas pohon, keren. Tapi waktu bagi sosial itu kan harus nyunat khitan. Masa Bu Dokternya nggak bisa khitan? Malu dong, kan? Jadi saya sebagai pembukaan, ayo khitan sama Bu Dokter. Pede khitan. Sambil ngebayangin teori khitan gimana ya. Nah, kan? Terus ingat, oh iya, ini harus dinaikkan ini apa namanya, puputium apa namanya itu. Gland penisnya harus keluar, harus dijahit. Alhamdulillah berhasil. Tidak berdarah-darah. Ya, dijahit. Oke, berikutnya dapat 2-3 khitan lumayan. Nggak malu. Mbak, kalau nanti kalian nggak mau malu jijik, aduh, udah nilainya udah jatuh deh kalian nanti ya. Jadi nanti kalau pas lagi koskap, lagi praktek di UGD apa di Bangsal, minta, Mbak, Pak, bilang ke perawat, saya mau ajarin pasang infus, terus saya ajari pasang DC. Kalau nggak biasa pasang DC, nggak bisa loh masang DC. Ya kan? Yang cewek malu, pegang-pegang, aduh malu, nggak boleh. Pede aja, langsung pegang. Gimana Pak, ajari? Nah, selama kalian bilang ajari, pasti mereka akan ngajari. Mereka akan senang kalau kalian mau belajar. Nah, jadi saya ajari Pak, saya belum bisa pasang NGT, nanti nggak bisa ngukur. Masukkan selangnya gimana, sampai mana, ngetanya gimana ya. Jadi kalau di kamar operasi, mau pasang intubasi, minta ajari sama dokter anestesi. Dok, saya ajari intubasi, dok. Sampai bisa buka, sampai kelihatan itu laringnya segala itu. Ya, jadilah dokter yang pandai. Harus pede, jangan nggak berani, jangan takut. Nanti kalau kalian ketahuan takut atau nggak pede, akan jadi bahan pembicaraan anak buah. Itu makanya saya lihat ini nemu ada makalah ini, saya ingat kalian untuk sangu ya. Ini tugas intubasi high quality CPR ini. Read at least 100 per menit, kompresi yang kuat sampai 5 cm, komplit. Nah, kapan RJP dihentikan? Nggak ada respon yang stabil, pupil dilatasi maksimal. Ya. Tak ada respon spontan setelah lakukan RJP setelah 15 sampai 30 menit. Gambaran EKG sudah flat. Atau mungkin keluarga bilang, sudah dok, stop dok. Gitu. Ya, permintaan keluarga. Ini automatic external defibrillasi. Nah, ini dengan alat. Ya, kalau udah di rumah sakit ada alatnya ini. Harus bisa lakukan. Kapan dilakukan
Defibrillasi juga harus tahu kapan ya. The first of first ya, tergantung EKG arrest. Kalau belum EKG, elektrokardiografi, CPR dulu. Tulisannya jelas. DC shock, switch on, oles paddle dengan gel EKG tipis. Ini jam berapa sekarang? Kamu sampai jam berapa nih? 17.10 dok. Oh, kurang 1. Ya udah selesai. Nah ya, udah ini deh. Nanti kalian pas selesai. Terus tadi materinya yang belum ALS sudah, CCS sudah, Horner syndrome ya yang belum ya. Biasanya sudah, modul sudah, polio sudah, silingomieli sudah, SGP minggu lalu. Datanya sudah semua ini. Nanti yang Horner aja yang belajar sendiri ya. Oke, dokter. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini jendelanya dibuka nih, mana wajahnya yang cantik, yang ganteng? Buka dulu videonya, saya foto. Absen. Nanti yang nggak dibuka itu tak bilang nggak hadir. Ya, buka dulu gambarnya mana. Muhammad Ilham, Febi, Sina, Sofi, Ungu. Nah, kan cantik-cantik nih. Nah, kelihatan. Febi mana Febi? Muhammad Ilham, Dewi. Nah, kelihatan. Ivan, Iza. Ini kuliah terakhir ya Mbak Zulfa? Iya, dokter. Ya. Oke, nanti tak kirim bahan kuliah yang kemarin ya. Berikutnya, Tevia, Atika, Dia, Ega, mana fotonya? Yusri, Chandra, Gibran. Gibran ini calon wali kota Solo tuh ya? Iya, dokter. Ya. Iya, dok. Udah beres persiapannya? 90%. Rencana menang apa kalah? Karena sih menang, dok. Kan lawannya itu, dok. Lawannya settingan. Hebat. Melia, mana Ana? Fatahila. Lagi mandi kalinya. Dia mana dia, Ayu? Ega belum kelihatan. Atika. Kan? Ada yang baru bedaan, ada yang baru mandi. Oke. Nadia. Ilham. Rifki mana Rifki? Anissa, mana fotonya nih? Gak ada. Yusuf. Alia. Pada kosong? Saya ada, dok. Ada. Dimas? Dimas ada? Tidur? Ibrahim? Safira? Ketok kabeh to. Yuniarilis. Paros? Oh, ada Puan Maharani. Puan.
Mana Puan? Dila Naura. Oh. Yusri Chandra. Oke deh. Oke, berhubung waktunya sudah habis. Akhirnya nggak ada pertanyaan ya. Nanti belajar dulu makalah yang saya kirim. Pertanyaan Japri ya. Oh iya, ujiannya kapan sih ujian? Hari Selasa. Selasa, dokter. Selasa besok? Iya, Dok. Iya, dok. Selasa tanggal 20. Ujiannya ya daring gini. Iya, dokter. Soalnya berarti gimana enaknya? Open book? Enggak, dok. Enggak, dok. Nggak bisa open book, Dok. Oh ya, ini saya ditugasi bikin soal, belum bikin soal ya. Soalnya sekali pertemuan 10, berarti 40 dari saraf ya. 40 dari saya, nanti dari Dokter Yakti ada juga kan kuliahnya? Dokter Yakti masih kuliah ya? Dokter Santoso juga kan? Iya, Dok. Waduh, banyak banget. Ya udah nggak apa-apa ya. Mau jadi dokter ya harus belajar. Ya. Oke, Mas-mas, Mbak-mbak semua yang tersayang. Kalian mau jadi dokter loh ya. Udah kadung kecebur, basah, harus jadi dokter ya. Jangan ada yang berhenti gara-gara pandemi COVID. Ya. Semangat tetap kuliah, belajar, walaupun ngantuk-ngantuk tetap belajar. Kewajiban kalian untuk belajar, ya. Terus jadi dokter, karena udah sekolah dokter ya di dokter masa jadi insinyur. Orang tua sudah membiayai, orang tua sudah membiayai, coba kamu pernah tahu nggak ke Bapak Agung sebulan berapa habisnya? Nggak pernah tanya mesti. Untuk uang HP, untuk makan sehari-hari, biaya hidup, untuk bensin. Tapi sekarang kalian di rumah kok ya, ngirit ya nggak apa-apa. Untuk kos yang Kalimantan tadi, aduh kosnya sekarang berapa mahal. Jadi saya kasih tahu ya, sekolah kalian di sini di Indonesia tuh lebih mahal dari sekolah anak saya di luar negeri. Anak saya tuh ambil S2 di Perancis itu masuk SPP-nya 1 tahun cuma 4.500.000. S2 itu arsitek. Tadinya mahal, katanya 1 juta, 1 tahun itu 60 juta katanya. Ya udah berangkat, nggak dapat beasiswa. Ya udah nanti bunda tak kerja keras itu. Atau sampai sana dapat keringanan karena mahasiswa luar negeri. Biaya 60 juta jadi cuma dibayarkan 4,5 juta di Perancis gitu loh. Ya Allah. Terus apartemen. Dia 1 bulan kemarin dapatnya hotel, belum apartemen kan. Hotel itu 1 bulan itu udah hampir 16 juta 1 bulan. Sekarang dapat apartemen yang 1 bulannya cuma 3,5 juta. Alhamdulillah. Kupikir ya, Mas, kamu tuh dulu sekolah S1 aja 1 semester apa? UTK-nya apa uang bayar sekolahnya harganya 7,5 juta 1 semester. Sekarang S2 malah 4,5 juta 1 tahun. Alhamdulillah. Jadi kalian karena sudah kadung sekolah FK ya, insya Allah FK itu masih paling di atas. 2, udah segala usaha, segala daya dikerahkan. Berpisah dari orang tua kan berat kan, berpisah dari orang tua, kos di Semarang, aduh nggak enak, harus dilakukan semuanya, harus belajar, harus sukses, kalau bisa selesai tepat waktu ya, jadi kebanggaan orang tua dan kalian juga akan banggakan, aku berhasil jadi dokter. Jadi dokter nanti penempatan, internship segala macam harus dinikmati. Pokoknya harus jadi orang yang lebih di atas rata-rata.
Jangan jadi orang di bawah rata-rata atau rata-rata biasa aja, jangan ya. Saran saya kalian jadi orang harus di atas rata-rata. Dan jadi sarjana kedokteran, jadi yang beragama, agamanya bagus ya, akhlaknya bagus, kepribadian bagus, pinter di masyarakat, insya Allah kalian akan barokah. Ya, pesan saya itu. Bener loh ya, harus sukses loh ya. Ya, Mas Febika, Mas KGRBG Sina, manggilnya apa Sina? Kamu orang mana tuh Mas? Iya dok. Dari Jogja. Iya dok. Hah? Iya Iya. dok, gitu dok. Iya. Oke. Mbak Alia, ya Sinta. Oke, nggak bisa saya tegur sama kamu, saya sapa satu persatu. Terima kasih sudah kuliah hari ini. Ya, yang hadir banyak. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Selamat belajar. Nanti saya kirim materi yang hari ini dan yang kemarin ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Baik dok. Oh. Waalaikumsalam. 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 Wah. KGRBG kegrebek. Menengokan aku tangi turu ya Allah. Gila nih. Gina alasan. Kok aku Jogja? Aku ki lagi Rambutnya kayak sulak ya, apik meneh. Boyolan. Rambutnya kayak sulak. mandi. Itu Mano. Sina Kayak kok sulak aku ya. Jogja? Mano. Yuk. Din, kamu tuh stres apa gimana, Din? Yesus Mano. Aku mirip apa ya? Ya Sinda. Iya, gimana? Sin ropamu kayak gru. Nek Minion. Minin. Rubak sampah. Rubak sampah. Jahat, sumpah jahat. Tapi sekarang presiden Amerika. Baby lagi kena corona because, Trump. Saya aja dipateni. Aja dipateni. Aku pateni. Mantap banget. Mantap baru ngecek. Oh iya, Dim. Sampean enggak? Sin, bejel fotomu sampai nge karo guru to, Sin. Podo. Gue rambutmu mbok apa no? Sulak. Ya piye? Istriko. Mbok smoothing dan Sin. Ora iki engko nak sisi